Misteri Hantu Tanpa Kepala, karya Kang Ramli, autor. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu, kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Hujan deras terus mengguyur desa Sukatani dari pagi hingga malam. Seakan langit sendiri enggan untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Jono, dia seorang jurnalis muda berusia sekitar 28 tahun. Dia baru saja tiba di rumah kakeknya yang sudah lama kosong. Jono datang ke desa itu untuk meliput desas-desus tentang hantu tanpa kepala yang kembali meresahkan warga. Cerita itu sudah dia dengar sejak kecil, tapi dia selalu menganggapnya sebagai dongeng belaka. Malam ini, Jono berniat untuk membuktikan cerita tersebut. Rumah kayu tua itu berdiri di pinggir hutan bambu yang lebat. Atapnya ada yang bocor di beberapa tempat, dan angin malam menyusup melalui celah-celah dinding. Jono menyalakan senter ponselnya dan meletakkan tas di ruang tamu yang gelap dan pengap. Listrik di desa sering padam saat hujan deras. Jadi dia sudah siap dengan lilin dan korek api. Saat Jono membersihkan meja makan, tangannya tidak sengaja menyentuh sesuatu yang licin. Dia angkat senternya, terlihat ada sebuah foto yang sudah basah kuyup. Di dalamnya terlihat ada kakeknya sedang berdiri bersama seorang pria berpakaian seragam tentara Jepang era 1940-an. Kepala pria itu hilang. Foto itu seolah dipotong rapi, tapi pinggirannya masih ada noda hitam kecoklatan. Malam semakin larut. Jono duduk di teras dengan laptop yang sudah menyala. Dia sibuk mencatat wawancara dengan Pak RT tadi sore. Hantu itu kerap muncul setiap hujan deras, kata Pak RT dengan suara bergetar. Dia terus mencari kepalanya yang dipenggal oleh tentara Jepang karena dituduh menjadi mata-mata. Kepalanya dikubur entah di mana, tapi badannya masih berkeliaran. Kalau kamu dengar suara langkah kaki, tapi tidak ada suara napas, mending kamu lari saja. Tepat pukul 11 malam, listrik benar-benar padam. Yang terdengar hanya suara hujan dan gemericik air di genteng yang tersisa. Jono hendak menyalakan lilin ketika dia mendengarnya. Ada suara langkah kaki di lantai kayu belakang rumah. Suara itu terdengar seperti sepatu bot yang berlumpur. Jono diam membeku. Rumah ini kosong. Tidak ada orang lain selain dirinya. Dengan hati berdebar, Jono meraih senter dan berjalan menuju dapur. Cahaya senter tiba-tiba bergoyang-goyang di dinding yang penuh retakan. Langkah itu berhenti tepat saat Jono sampai di ambang pintu. Udara terasa lebih dingin, seperti ada AC yang tiba-tiba dinyalakan. Bau amis semakin kuat dan bercampur sesuatu yang telah membusuk. Jono, bisik suara serak dari kegelapan. Suara itu bukan dari mulut. Suara itu terdengar berasal dari tenggorokan yang terbuka lebar. Jono berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa.
Hanya ada bayangan pohon bambu yang bergoyang di jendela. Jono tertawa untuk menutupi rasa takutnya. Tubuhnya mulai kelelahan. Dia kembali ke ruang tamu dan mencoba untuk tidur di sofa. Tapi setiap kali matanya terpejam, dia merasakan ada yang sedang berdiri tepat di belakang kepalanya. Napasnya dingin dan menyentuh tengkuknya. Malam pukul 2:17. Jono terbangun karena mendengar suara pintu belakang terbuka. Krek. Jono langsung bangkit. Jantungnya berdegup kencang bahkan hampir meledak. Dia memaksakan diri untuk menyusuri koridor sempit menuju belakang rumah. Di ujung koridor, Jono sempat melihat siluet tinggi di ambang pintu dapur. Siluet yang dilihatnya sangat tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya mengenakan seragam tentara yang compang-camping, tapi di atas leher kosong. Hanya kegelapan pekat yang berdenyut seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Jono langsung mundur selangkah. Kakinya tidak sengaja menginjak sesuatu yang keras. Dia langsung menunduk dan melihat ada sebuah tengkorak manusia dengan lubang mata yang menganga. Gigi-giginya masih utuh. Darah segar menetes dari rahangnya ke lantai. Siluet itu bergerak maju seperti asap. Tangan kanannya terulur, jari-jarinya yang panjang dan melengkung seperti cakar. Di telapak tangannya ada bekas tali yang mengikat, seolah pernah diikat. "Berikan kepalaku," terdengar bisik itu lagi. Kali ini suaranya lebih dekat dan lebih jelas. Suara itu begitu menggema di dalam kepala Jono sendiri. Jono tak tahan lagi. Dia berlari hingga menabrak kursi dan terjatuh lalu bangkit lagi berdiri. Di belakangnya, langkah itu kembali terdengar semakin cepat. Tok, 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 tok. Jono keluar ke halaman belakang yang banjir. Hujan sedang membabi buta. Di bawah pohon mangga tua, dia melihat ada lubang galian yang masih baru. Tanahnya merah. Di dalam lubang itu ada sesuatu yang berkilau. Dia melihat ada sebuah kepala yang sudah membusuk. Matanya masih terbuka dan menatap lurus ke arahnya. Kepala itu ternyata milik kakeknya. Semua ingatan Jono berputar cepat. Cerita keluarga yang selalu disembunyikan tentang kakeknya yang pernah menjadi informan bagi pejuang kemerdekaan, lalu dikhianati dan dipenggal oleh tentara Jepang di tempat itu sendiri. Kepalanya dikubur di halaman belakang, tubuhnya dibuang ke sungai. Tapi rohnya tak pernah tenang. Dia mencari pengganti, seseorang dari darah dagingnya sendiri. Jono merasakan ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Dia menoleh perlahan. Hantu tanpa kepala itu sedang berdiri tepat di depannya. Di lubang leher yang menganga, dia bisa melihat kegelapan yang berputar, dan di dalamnya wajah kakeknya yang tersenyum tipis penuh dendam. "Kau mirip aku," bisik hantu itu. "Sekarang giliranmu untuk menjaga kepala ini." Jono berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tertelan hujan. Pagi harinya, warga menemukan Jono sedang duduk di teras rumah sambil memeluk tengkorak itu erat-erat. Saat mereka bertanya apa yang terjadi, Jono hanya tersenyum dan menjawab dengan suara serak yang bukan miliknya. "Dia
sudah menemukan kepalanya. Sejak itu, desa Sukatani tidak lagi hanya diteror oleh hantu tanpa kepala. Tapi yang paling menakutkan adalah saat langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumahmu dan kau mendengar bisikan yang sudah tak asing bagimu. Kembalikan kepalaku. Tamat.